Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Segenap dewan guru, para sepuh, para orang tua, wabil khusus guru kita dan orang tua kita Muallim Haji Yunus, ada Kiai Soheh, Ketua Masjid Ustaz Zulkarnain, Ustaz Sulaiman, Ustaz Asep, dan pengurus masjid yang lain yang saya tidak sebut nama, Pak, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Para orang tua kami yang lain, Bapak Ibu jamaah, puji syukur kita panjatkan karetilahi Rabbi teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk baca Fatihah, kita hadiahkan buat pengarang kitab, guru dan orang tua. Nanti kalau saya diam, sebut namanya, kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri, keluarga, dan juga orang banyak. Dan kita yang mengaji subuh kali ini, mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, urusan, keperluan, mudah-mudahan Allah lancarkan, mudahkan, qabul urusan, keperluan, dan juga kerjaannya. Ala hadhihi niyyah liridhati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa alimina syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al-imam Muhiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, nafa'na bihi bi ulumihi fidrin lana walil muslimin wa khususan ila arwah yasmawi bin haji kedut ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa afaf alaina min barakati fidrain. Meneruskan pelajaran kita babus tsaminu. Kemarin Ustaz Zulkarnain yang paling bawah ya, di bawah garis yang paling bawah alinea ketiga ya Ustaz Zulkarnain ya. Ya, alinea ketiga di bawah garis paling bawah tuh, alinea paling bawah. Ketemu enggak? Wasunnatu fi sholatil aidi. Ketemu? Belum? Enggak, dia belum dapat. Ibu-ibu diam aja dulu, belum dapat Mak ya. Baris ketujuh dari bawah. Dari bawah tuh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu? Ya. Kalau nggak ngeliat, ya udah biarin deh ya. Saya juga pakai ginian tuh, kecil-kecil banget, udah kagak ada harokatnya. Ya. Biar dapat berkah. Ya. Mau bisa kek, mau kagak kek, yang penting ngeliat.
Karena nanti mata kita akan memberikan persaksian nanti di yaumil qiyamah. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau lagi sholat tuh sujud matanya melek, jangan merem. Kalau lagi sujud jangan merem ya Bu, melek. Supaya nanti mata kita ikut sujud. Karena mata nanti memberikan saksi juga di yaumil qiyamah. Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, kaki memberikan saksi, tangan ngomong, mata juga ngomong, mata. Ya Allah, ini mata sering digunakan maksiat. Enggak, hari Minggu di Murtaldo lihat baca kitab walaupun nyurang begitu. Tapi jadi saksa. Kata tangan kanan dulu dipakai buat main wahweh. Wahweh ya, orang dulu wahweh ya. Buat main judi, buat ngecak togel. Kata tangan yang satu enggak. Hari Minggu di Murtado dia megang fotokopian, memberikan saksi. Saya punya kitab namanya Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi, Umar Nawawi Al-Bantani. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi Banten. Menyarahi kitab Lubbabul Hadis. Saya ngajar juga. Masjid aja nanti ngadu sama Allah, masjid. Makanya sholat di masjid tuh kalau bisa pindah-pindah. Sholatnya di sini, ntar di situ. Makanya makruh mengambil tempat khusus di masjid, makruh. Walaupun nilainya bagus, istiqomah, tapi makruh. Ya, karena biar tempat gitu. Makanya habis sholat sini, tersolat sono, tersolat sono. Kalau itu juga makruh. Kalau bisa nyari tempat kemana-mana. Nah itu biar nanti saksi. Masjid kok begitu nanti ngadu. Cipulan di masjid ngobrol mulu begitu. Nah, bukan saya bohong. Ada saya datanya. Kata malaikat tenang, gue udah urusin gitu. Tanqihul Qaul. Ada datanya ini. Masjid ngadu Bu. Nah, kalau ada yang ngobrol masjid ngadu nih di yaumil qiyamah. Nah sekarang nih ngerti nggak ngerti nyurang aja deh ya. Yang penting mata kita insya Allah nggak budeg. Wasunnatu ketemu ya, 7 dari bawah. Wasunnatu fi sholatil aidi, dan sunnah di sholat id. Id kan cuma 2 ya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu ngomong-ngomong kalau id, sholat id, ibu-ibu keluar, mau head kek, mau yang perawan, mau yang lagi dipingit, mau yang lagi head, disuruh keluar. Nabi yang nyuruh. Amara Rasulullah SAW al-khuyadha, lagi head suruh keluar sama Nabi. Yaumal Aid, di hari Id, hadisnya sahih. Biar apa? Biar dapat berkah. Wa da'watal muslimin, au kama qala Rasul, dan doa orang muslim. Jadi besok Idul Fitri, Idul Adha, perempuan yang lagi dipingit, yang lagi head, suruh pada keluar sama Nabi. Yang nyuruh Nabi, bukan Pak RT. Kalau Pak RT sih boleh kita kagak dengerin ya Ustadz ya. Kalau Rasul yang nyuruh, biar dapat keberkahan. Ngapain Ustadz id keluar? Dengerin khotib, bukan sholat. Sholat kan nggak boleh head, dan jangan di masjid, di luar. Kan nggak boleh orang head di masjid. Jadi keluar biar dapat keberkahan di yaumil id dan juga kebaikan. Nabi yang ngomong biar berkah. Jadi besok nih ketua masjid kasih pengumuman, ibu-ibu besok Idul Fitri, Idul Adha keluar. Yang janda, yang perawan, yang lagi disuruh keluar. Ya, nah ini kalau di hari Idul Fitri, Idul Adha, sunnah fi rokaatil ula, di rakaat pertama surah Qaf. Waduh, surah Qaf. Kalau hafal, tadi dulu ini kan ngomongnya kalau hafal. Jadi besok tempo-tempo jadi imam Idul Fitri. Amin, jangan diem aja, kayaknya kagak pede banget jadi imam. Bapak-bapak besok kalau jadi imam Idul Fitri, wow iya, kita nggak tahu nasib. Kali aja kita nanti suatu saat, kalau di Tanjung Barat susah dah jadi imam, pindah misalnya ke Citayam.
nggak ada orang, kita disuruh imam. Nah tempo-tempo disuruh jadi imam Idul Fitri, rakaat pertama udah ngaji. Sunnahnya apa? Habis waladhdallin, habis Fatihah, surah Qaf. Surah Qaf. Kalau hafal, ini kan kalau hafal. Wa fi tsaniyati, di rakaat kedua, surah apa sunnahnya Ustaz? Surah Iqtarabatis Saah. Itu kan ada datanya. Surah apa itu Iqtarabatis? Ya Iqtarabatis Saah, kan di awal itu. Bikamaliha, dengan kesempurnaan kedua-duanya, nggak boleh dipotong-potong. Satu surah pendek habis lebih utama daripada banyak ayat nggak habis. Itu catatan tuh mazhab Syafi'i. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lebih utama daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'u. Dia baca 100 ayat tapi enggak selesai. Lebih utamaan satu surah pendek tapi kelar. Tuh di mazhab Syafi'i itu. Berarti film habis ya mualim ya. Kita nonton layar tancap, filmnya bersambung, kita rubuhin tuh layar tancap. Ini layar tancap apaan bersambung? Udah kayak sinetron. Jadi satu cerita habis gitu. Nah Imam Nawawi menekankan dari kemarin tuh, kemarin juga bikamaliha gitu ya, dengan kesempurnaannya. Jangan dipotong-potong. Kalau nggak hafal ya ganti surah lain. Jangan pakai separuh-separuh. Kalau hafal, yang pertama surah Qaf, yang kedua Iqtarabatis Saah. Kalau hafal, wa insya'ah, berarti opsi kedua nih. Opsi kedua, Ustaz kagak hafal Qaf, keder amat surah Qaf. Ya sunnahnya. Wa insya'ah, kalau mau sabbihis marabbikal a'la. Ini dia kita ada nih. Makanya kalau bisa Bapak hafal itu 2 surah. Rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, kemarin kan hari apa tuh? Ya begitu juga ya, hari Jumat. Ya kan? Sama sabbihis sama hal ataka. Idul Fitri, Idul Adha, sabbihis sama hal ataka. Jadi besok tempo-tempo jadi imam Idul Fitri. Amin dia maknya. Jadi kita laki nih wajib jadi imam. Iya, makanya belajar dah di musolan. Kalau di sini kan udah ditentuin imamnya. Belajar, sholat Johor dulu jadi imam, asar maju, giliran maghrib, gitu ya. Kalau Johor sama asar gak kedengeran ya. Maju aja udah, gua imam, Johor gua. Nah giliran maghrib, gua lagi kagak enak badan ini, lu aja dulu. Yang penting mental kebangun. Karena kita ini laki, wajib jadi imam, minimal ke bini kita. Ustadz saya di rumah, bini saya madrasah, saya STM, yang imam bini, nggak boleh, haram, nggak sah. Ustadz Dzulkarnain bininya Aliyah, Ustadz Dzulkarnain CM, nggak boleh bini jadi imam. Karena kalau bini imam lagi ruku nafsu, nggak jadi ditomplok. Nggak boleh ya. Jadi tetap laki kita walaupun STM, bini kita madrasah, mundur lo, gue imam. Itu biar belepetan, paling bini begini, baca ada kagak beres. Bener ini bukan sebohong. Tempo-tempo jadi imam, amin. Yang penting kita ngaji aja dulu, nanti Allah kasih. Orang kalau udah ngaji rajin tuh ada aja yang minta, ajarin gua ngaji dong. Bener bukan sebohong. Nah, ketika ada orang minta ngajarin ngaji, ya udah. Biasa orang kalau serius li tholibil ilmi, orang serius nih. Ya Allah, saya pengen li tholibil ilmi. Biasa ada aja orang yang minta diajarin. Ajarin gua ngaji dong. Ajarin. Biarin apa kata orang, biarin. Baru tahu izhar udah ngajarin orang. Yang gua ngajarin, yang gua ajarin enggak tahu izhar. Gitu bilangnya. Baru belajar ikhfa udah ngajarin orang. Yang gua ajarin enggak tahu ikhfa. Begitu. Kang Asep, Ustaz Asep begitu ya. Baru tahu idgham aja udah ngajarin orang. Yang gua ajarin nggak tahu idgham. Itu. Bismillah. Kalau orang udah minta ngajar tuh berarti Allah yang nyuruh. Bismillah. Nah, kita kemampuan begini, ilmu cuman segini. Banyak orang minta ngajarin. Biasanya orang kalau udah jadi imam juga itu kadang-kadang kan nunjuk.
Nah emang Idul Fitri, Idul Adha itu lebih grogi daripada imam sholat Jumat. Tanyain tuh imam di Sulaiman, Idul Fitri lebih grogi daripada Jumat, makanya amplopnya gedean Idul Fitri. Coba tanya tuh dia. Kalau Idul Fitri gopek, kalau Jumat gocap, tanya aja kalau mau percaya. Karena kalau Jumat jamaahnya laki semua, kalau Idul Fitri ada janda ya ada. Jadi Mualim tawa tuh emang bener lebih grogi. Makanya imam Idul Fitri biasanya disaring, biasanya sesepuh kampung, orang tua. Kalau Jumat mah siapa juga boleh dah, makanya gocap ya. Karena lebih grogi. Makanya hati-hati betul Idul Fitri, Idul Adha. Banyak orang keder di imam Idul Fitri, Idul Adha, karena setahun sekali special event. Nah makanya ngaji nih biar manfaat. Ya mudah-mudahan manfaat jadi imam. Yang kita udah ngaji, oh tahu sabihis sama al-ataka. Pokoknya mah yang penting jalani aja hidup. Kita nggak tahu. Jadi ustadz tuh nggak harus lulusan pesantren. Kalau kita ngaji serius nanti juga ditunjuk. Kan ada likulli maqamin maqalun, likulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada perkataan. Iya. Nah sekarang kalau misalnya eksekutif semuanya manajer, yang dipilih yang nggak mungkin dia nyari ustadz. Ada bidangnya masing-masing. Ya. Yang penting kita ngaji aja. Yang penting kapan waktu diminta siap. Kita nggak tahu nasib. Musadek aja nggak tahu dia jadi nabi. Tahu dia jadi nabi itu musadek. Yang penting ngaji aja dulu. Wa insya sabihis wa hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah. Nah, kalau apal, kalau nggak apal ya kuliah mulu. Kalau nggak apal lagi inna a'tayna. Makanya yang penting jadi imam gitu ya. Iya. Cuman begini, jangan malu kalau belajar jadi imam nih ya. Lain nama yang imam di sini kan namanya udah PNS lah. Namanya imam udah pengalaman namanya. Kalau kita kan masih tarkam. Jadi jangan malu untuk baca surah-surah pendek. Yang penting makhrajnya benar. Kan kadang-kadang bapak fasih kalau melihat Quran. Tapi kalau ditutup, udah tuh ketuker-tuker. Fazakir ya kata fazakir. Harusnya kan zazizubal. Fazakir. Inna fa'atiz zikro. Harusnya zal. Inna fa'atiz zikro jadi zai. Ya karena emang apal doang, tapi makhluknya keder. Makanya jangan malu baca surah-surah pendek. Yang penting makhluknya benar. Jadi kalau imam di kampung-kampung gitu, di mushola masjid, jangan malu. Yang penting biarin inna a'tayna, tapi makhrajnya bener. Inna a'tayna. Yang penting benar daripada yang panjang tapi ngaco belok. Wasamshi waduhaha, ketukar makhrajnya. Harusnya kan pertama sin besar, yang kedua sin kecil. Iya, yang penting jangan tiba ngapal, makhrajnya kudu dianuin. Makhraj itu wajib syar'i, beda dengan hukum yang lain wajib sinai namanya. Sinai itu buatan, syar'i itu memang benar. Bapak baca izhar sama baca ikhfa sama sarua artinya. Anta dengan anta sama-sama artinya kamu. Padahal hukumnya yang satu ikhfa sama, tapi artinya sama. Beda dengan makhraj. Kul dengan kul ya beda. Intermezzo sedikit. Ya, bapak salah makhraj, fatal urusan. Ya kan, kul huwallahu ahad. Kul, kalau bapak baca kul artinya makanlah. Kum diri, kalau baca kum kalian, lain betul. Kop duluan baru kop. Khalaqakum dua-duanya kop. Khalaqakum dua-duanya kap. Khalaqakum kebalik. Makhraj beda maknanya. Salah satu yang wajib syar'i tasdid. Tasdid wajib syar'i.
Ini namanya bina mudhoaf kalau belajar sorof. Jadi kalau ada tasdid berarti ada huruf yang dua. Dalam bahasa Arab itu madada. Ini dal dua nih, nggak boleh ada huruf yang sejenis dalam satu kalimat. Wajib diidgham. Madda. Asluhu madada. Nggak boleh nih Arab dua. Pokoknya ada tasdid berarti ada huruf dua yang sama. Iyaka. Ini sama dengan ya. Kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti satu huruf dia buang. Yang harusnya kepada Allah kami menyembah, iyyaka hanya kepada cahaya mentari kami menyembah. Kalau tahu dan menyengaja amidan aliman bitahrimihi, kafaro, bukan hanya batal salatnya tapi kafir. Makanya penting betul belajar Quran serta penunjangnya. Ya makharijul huruf, makhraj itu tempat keluar. Ya seperti ba itu tempat keluarnya dua bibir syafatain. Sekarang ucaplah ba tanpa menyentuh dua bibir. Coba nyebut ba, bibir jangan kesentuh. Nah itu tempat keluar namanya. Coba bilang mim tanpa bibir menyentuh. Nggak bisa. Itu namanya makharij. Jadi jangan malu baca surah-surah pendek. Yang penting makhrajnya benar. Daripada panjang tiba ngapal doang. Terus hurufnya ketukar, maknanya berubah. Yaitu contohnya sabbihis. Harusnya fadzakir jadi fadzakir. Wadzunub jadi wajunub. Lain artinya. Ma'asi pakai shad, dia bikin min jami'il ma'ashi, lain urusan. Shad ma'asi, maksiat. Saya istighfar astaghfirullah min jami'il ma'asi wadzunub. Kalau dia baca wajunub ya mandi junub. Terus sabihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau apa? Tapi insya Allah sih kalau Imam Idul Fitri udah siap. Sabihi sama hal. Fakulahuma kedua-duanya. Fakula pada tiap keduanya, huma keduanya data tadi tuh qaf iktarobati sa'ah dengan sabis alataka sahihun ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua data sahih. Dua-duanya Nabi pernah baca itu. Tempo-tempo kan Idul Fitri ya jarang ya. Tempo-tempo Nabi baca surah Qaf, tempo-tempo Nabi Qaf dengan iktarobati sa'ah, tempo-tempo Nabi jadi imam di salat Idul Fitri Idul Adha sabihis dengan al-hataka hadisul ghasyiyah. Kalau apal waliyajtaniba, kata Imam Nawawi waliyajtaniba, lamnya lamanu tuh masuk pada fiil amil nawasib. Waliyajtaniba al-iktisara alal ba'di, jauhi betul-betul kata Imam Nawawi al-iktisara, ngeringkes alal ba'di atas baca sebagian. Jangan pengen ngejar sunnah dipotong-potong, diulang lagi tuh berapa pasal udah kita bahas, diulang lagi sama Imam Nawawi. Udah pokoknya jangan nyampe motong ayat. Kalau bisa satu surah selesai, kecuali sholat raweh. Kalau sholat raweh itu ada datanya memang. Tapi surah di sholat-sholat yang lain nggak ada. Jangan ngikut-ngikut yang itu di TV baca begitu, ngikut begitu. Tapi kalau bapak pernah umroh dan haji, kayaknya imam-imam di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kagak pernah motong-motong. Kalau taraweh iya. Titik, selesai. Ada yang mau didiskusikan? Lanjut ya. Lanjut dah ya, paham tadi ya. Terus faslun hadza faslun. Ada masih ya? Ustaz Dzulkarnain masih ada? Ya. Enggak, maksudnya terusannya ada situ kan? Ya. Faslun hadza faslun. Wa yaqra'u. Ketemu ya? Ya. Wa yaqra'u fi raqatai sunnati subhi. Itu sebenarnya raqatai. Karena iltiqa sakinain ya, ada diharokatin kasroh. Rakaat itu 2 rakaat.
dan ya mati sebelumnya fathah itu berarti isim tasniyah rokatai. Nah, diharokatinnya kasroh karena susah. Fi rokatai sunnati subi karena idofat. Ba'dal fatihati fil ula wa yaqra'u dan membaca, tetap masih atap kepada sebelumnya. Sunnah membaca, sunnahnya dihilangin, disembunyikan. Sunnah dan membaca fi rokatai di 2 rokaat sunnah subuh. Ustadz, sholat sunnah subuh sholat sunnah apa? Sholat sunnah sebelum subuh namanya sholat sunnatas subhi atau sholat sunnatal fajri, bukan qobliyah subuh, bukan. Ulama itu jarang bilang qobliyah karena nggak ada ba'diyah. Jadi ibu kalau sebelum sholat subuh kan sholat 2 rakaat tuh, yang lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Niatnya usolli sunnatas subhi gitu, usolli sunnatal fajri, usolli sunnah qobliyah subuh, boleh dah. Tapi jarang ulama bilang qobliyah karena ba'diyahnya nggak ada. Jadi sesuatu yang ba'diyahnya nggak ada berarti qobliyahnya nggak ada gitu. Berarti kemarin saya salah? Enggak, sekarang kan udah tahu nih. Jadi besok sholat sunnah subuh niatnya usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatas subhi gitu ya, kan udah ngaji ya. Beda, ulama nyebutnya sholat sunnah subuh ya. Nah, tempo-tempo kita sebelum subuh sholat sunat baca surah apa Ustadz? Ya ini. Kemarin qobliyah salah dong Ustadz? Enggak, kan lebih bagus. Ulama jarang bilang qobliyah. Kalau ada qobliyah berarti ba'diyah ada. Ini ba'diyah nggak ada kan. Dan sunnah membaca 2 rakaat sholat sunnah subuh ba'dal fatihati setelah fatihah. Fil ula rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, andalan tuh. Memang sholat sunnah konsepnya qul ya qulhu. Jadi bapak sholat sunnah apa aja rata-rata datanya qul ya. Rakaat kedua pisaniyati qulhu, qul ya qulhu, qul ya qulhu. Sholat sunnah apa aja rata-rata. Bahkan qul ya qulhu disunnahkan dibaca setiap waktu kalau bapak lagi jalan-jalan. Ibu bapak sering jalan-jalan? Kan ketahuan yang sering jalan-jalan kalau ngaji subuh serius, itu sering jalan-jalan. Tapi kalau yang jarang jalan-jalan kalau kuliah subuh ngomong tadi kentut, tadi itu jarang jalan-jalan berarti. Nah, tempo-tempo jadi jalan-jalan. Ah, sholatnya apa? Qul ya qul. Apalagi di rest area tuh ya, lagi ngantri sholat maghrib, udah wudhu baca sabihis imamnya, daglog. Ambil besok, kan udah ngaji nih. Besok kalau lagi jalan-jalan kita yang imam, baca apa? Qul ya qulhu. Lagi jalan-jalan panjang-panjang, lagi indekhoy. Iya, qul ya qulhu. Bahkan kalau lagi sakit juga insya Allah ada data. Lagi sakit bapak lagi sakit, jangan sholat maghrib jangan pakai hal atak hadis iya qul ya qulhu. Bahkan kalau misalnya nggak sanggup nih sholat orang sakit, Ustadz saya kalau baca Fatihah doang bisa diri, tapi kalau plus surah duduk. Nggak apa-apa ya, saya contohin. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah nggak kuat nih, diri sakit, lemah. Bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jedek begini. Pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Saya kalau Fatihah doang bisa diri. Tapi kalau sholat ada surahnya atau jadi makmum, imamnya baca surah, saya duduk Ustadz.
Kan nggak kuat kan, duduk, boleh duduk, sholat duduk. Kalau diri nggak bisa. Waladhdallin, amin. Bismillah, udah begini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Atau duduknya begini, karena yang paling utama itu duduk iftiras. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu sholat yang gak kuat diri. Kalau saya baca Fatihah doang, saya bisa diri Ustadz. Tapi kalau saya pakai surah, saya duduk. Lebih utama mana, saya Fatihah doang atau plus surah tapi duduk? Separuh diri, separuh duduk. Fatihah doang lebih utama daripada pakai surah, karena ngejar dirinya. Begitu juga Ustadz, saya kalau berjamaah di masjid, separuh diri, separuh duduk. Lebih utama mana, saya sholat sendiri tapi diri sendiri lebih utama daripada jamaah. Intermezzo. Kita nggak ngebahas fikih, tapi kita ngebahas ini. Jadi apa tadi? Jadi baca kul ya kulhu. Jadi lagi sakit, Ustadz baca, nggak usah baca surah. Kalau Fatihah doang bisa sanggup di diri. Jadi dia lebih utama. Jadi nah ini jalan-jalan kul ya kulhu. Salat sunnah subuh kul ya kulhu. Rakaat pertama kul ya, rakaat kedua kulhu. Bosen Ustadz kul. Misalnya saya kulham tahiyat masjid kulham, yang lain nggak ada, yang lain wa insya'ah. Nah ini ada data lagi sahih, dua lagi sahih. Bosan Ustaz kulham. Ada nggak data lain? Ada. Wa insya'ah qara'a fil ula. Kalau mau baca di rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ada footnote nggak itu? Di bawahnya ada footnote nggak? Nggak ada ya? Ya saya bacain. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ini rakaat pertama nih, kalau mau salat sunnah sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama nih. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Satu ayat. Ini ada datanya, berarti boleh cuman baca satu ayat tuh. Surah Al-Baqarah kasih footnote, kasih keterangan. Surah Al-Baqarah ayat 136. Datanya dari Nabi. Kasih ayat, kasih keterangan di atasnya. Surah Al-Baqarah ayat 136. Rakaat pertama. Rakaat kedua, wa fi tsaniyati, rakaat kedua habis Fatihah bacalah qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Satu ayat lagi. Jadi rakaat pertama satu ayat, rakaat kedua satu ayat. Rakaat kedua surah apa Ustaz? Surah Al-Imran. Kasih keterangan ayat 64. Yang pertama Al-Baqarah ayat berapa tadi? 136. Yang kedua Al-Imran ayat 64. Saya keterangan. Ada datanya itu. Kalau Imam Nawawi udah ngangkat, insya Allah sahih. Walaupun di sini nggak disebut hadisnya. Ya, lihat ini kata fakulahuma, dua data ini sahihun, sahih min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih, disebutlah hadis fi'liyah. Hadis itu kan ada tiga, ada fi'liyah,
ada qauliyah, ada takririyah. Apa namanya? Takririyah. Ah, suara apaan tuh? Keluar main. Udah keluar main kita nih. Udah habis dah. Ya, dikit lagi. Bisa. Udah keluar main. Jadwalnya ngopi ya. Nasi uduk. Nasi uduk kok. Bininya ketua kita rajin banget. Pagi-pagi udah masak. Buat yang ngaji. Biar berkah nih ketua, amin ya. Sama bininya juga biar sakinah mawaddah warahmah. Tapi hari ini enggak masak Ustaz. Ya, saya mau bilang ya begitu ya, enggak. Ya, jadi nah ini dua data sahih. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in ada data lagi satu. Salat sunnah subuh. Apa? Alam nasroh dengan alam taro. Barang siapa istiqomah salat sunnah subuh alam nasroh dan alam taro, dua alam. Alam nasroh laka sadrak, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, kalau istiqomah baca ini dijauhi dari penyakit bawasir. Tahu bawasir, Bu? Ambeien ya. Bawasir benar ambeien ya? Benar. Ambeien. Jadi kalau ibu, bapak, karena penyakit orang yang sering sila biasanya ambeien. Nah, istiqomah alam nasroh dan alam taro. Kata kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari Al-Fanani Asy-Syafi'i, dawamkan alam nasroh dan alam taro. Ustadz, saya udah akut ambeiannya, boleh gak tiap waktu baca alam nasroh alam taro? Boleh, silakan. Tabarukan, tafaulan pada ulama karena ada datanya. Dari hadis Nabi juga alam nasroh. Tapi jangan dijadiin patokan. Kalau ada imam baca alam nasroh alam taro, wah imam lagi ambeian. Enggak ya, bukan begitu ya, bukan begitu. Jangan dikasih patokan. Ntar kalau imam alam nasroh alam, wah udah lagi nonton. Enggak ya. Jadi ada tiga berarti ya, ada tiga data. Nah ini opsi kondisional. Tapi kalau nggak ada ya kul huda ya. Kul lihat nabinya, yang mahal tuh nabinya. Kita belajar begini tuh biar sholat kita semakin begini. Apa alasan ibu dan bapak sholat di Al-Murtado? Kan di rumah bisa, enak kan juga di rumah. Kenapa kemari sholatnya? Karena pahalanya lebih gede. Nah, tahu-tahu surah begini jadi lebih gede pahalanya. Jadi bapak baca Al-Baqarah sama Al-Imran sholat sunnah subuh lebih utama mana sama kuliah sama kulhu? Halo? Kuliah kulhu kan ada datanya. Jadi belum tentu yang banyakan lebih banyak pahalanya, belum tentu. Disinilah urgensi li tolibil ilmi. 1 rakaat dengan ilmu lebih utama daripada 100 rakaat tapi nggak tahu apa-apa. Gimana kata Ibnu Ruslan, saya suruh apalin apa belum? Belum ya? Ya itu. Ayo sebutin Ustaz Sulaiman. Yang kencang. Awal doang. Saya udah suruh ngapalin ya? Ya Allah. Saya suruh apalin itu Ibnu Ruslan. Jarindah. Nggak apa-apa nih, nambah dikit lagi. Padahal udah waktu, nggak apa-apa ya? Ya. Ibu main lanjut. Kita kan syarat. Jarindah, udah pernah nggak apa-apa. Nih kata Ibnu Ruslan. Apa kata Ibnu Ruslan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibnu Ruslan, ikuti saya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu wa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kelihatan nggak? Kelihatan ya. Iya, kecil aja ngelihat, apalagi ini yang gede. Saya kalau dari jauh tegas, Ustaz. Kalau dekat pecah. Berarti saya plus apa min? Plus. Kalau Ustaz jauh nggak kelihatan? Oh gitu, plus. Tapi kalau melihat duit mah ngelihat aja Ustaz. Plus. Udah cukup deh ya. Cukup ya, cukup. Tandain nyampe mana tuh? Ustaz tandain lagi. Ada kan masih ada enggak? Maksudnya fotokopian masih ada itu? Berarti lembaran pertama dibawa pulang gitu ya. Lembaran kedua 2 lembar apa 1 lembar itu Ustaz? 2. Tadi yang terakhir lembar kedua. Yang 2-nya belum. Ya udah berarti yang 1 aja dirobek ya, bawa pulang. Ya Ustadz Asep, diambilin lagi lembar kedua. Lembar pertama bekal. Laporan sama lakinya sama bininya, "Bang, kemana lu ke masjid lama banget?" "Gua ngaji bego nih." Tuh gitu. "Ayo ngaji sama gua." Gitu. Ajarin dah tuh. Wa kullu man bi ghairi ilmin. Ya, udah cukup. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup dengan Fatihah? Ya, baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada saya tutup. Baik ini atau di luar konteks. Ibu, pelajaran ini atau di luar yang ini mungkin ada bertanya, silakan. Kali ada yang mau nanya. Kali penanya fikih apa silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, baik. Ada yang mau nanya nih? Rakaat kedua boleh apa tidak gitu? Ya boleh apa tidak gitu? Bagus. Jadi Kiai Sohe nanya, ini bukan nanya, dia nambahin. Jadi boleh gak rakaat pertama digabung? Kuliah sama alam nasroh, kulhu sama alam taro. Itu kata Imam Nawawi. Jadi yang bagus kata Imam Nawawi, 2 data tadi digabung. Silahkan boleh. Dan itu lebih utama malah. Cuman kalau bapak misalnya keder gabung-gabung begitu, ya udah kuliah kulhu atau alam nasro dan alam, apalagi ambeien. Ya udah khusus aja alam nasro sama alam. Udah gua nggak pakai kuliah kulhu lagi nonton ini. Oh ya boleh. Tapi kata Imam Nawawi yang utama digabung 2 data tadi. Kata Imam Nawawi. Ada keutamaan tersendiri alam nasro plus kuliah, alam taro plus kulhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu nambahin. Saya rasa cukup deh ya. Waktunya kita nyarap. Kita tutup dengan Fatihah. Kita berdoa. Ntar Ustaz Asep lembaran yang kedua diambil lagi. Kalau pertama kantongin dah. Kalau nggak bisa baca ya simpen aja buat jimat. Ya insya Allah. Kagak tempat yang bagus. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunin ketetapan baik buat diri kita dan keluarga. Dan Allah kasih kita ilmu yang manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana
atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad